Ya, kita masih bersama dengan Bang Pramono Anung di kediamannya di program One on One on the Spot pemirsa. Langsung saja Bang Pram, ada juga beredar pemberitaan ya Bang. Abang juga akan mempersiapkan semacam kayak tim transisi begitu. Ketika nanti Abang dilantik Februari 2025 dan tentunya akan apa istilahnya sprint gitu ya Bang. Nah ini siapa-siapa saja nih tim transisi? Ya, yang pertama sebenarnya ini timnya hanya mempersiapkan dari nanti ditetapkan oleh KPUD secara resmi. Oke. Kemudian ya bekerja kurang lebih 1 bulan mempersiapkan hal-hal yang harus begitu saya dilantik, yang rencana awalnya tanggal 7 Februari, 7 Februari betul. saya bisa langsung kerja. Karena saya ingin begini, selama 100 hari pertama, saya akan keliling ke tempat-tempat yang sebelumnya saya udah kelilingi. Dan di dalam keliling, Sebagai bentuk apa itu Bang maksudnya Bang? karena pada saat keliling saya kan belanja masalah Ya, oke. dan juga pasti ada janji-janji politik. Dan yang saya janjikan adalah hal-hal real yang dialami oleh masyarakat. Semacam. Kartu Jakarta Pintar, kartu untuk lansia, difabel, KJMU untuk mahasiswa. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan persoalan real di masyarakat tentang disabilitas, tentang sekolah. Pendidikan ya. Pendidikan dan yang saya juga temukan selama belanja masalah adalah banyak sekali ijazah yang tidak ditebus karena orang tidak mampu dan sebagainya, bahkan ada yang 15 tahun tidak ditebus. Maka yang seperti itu akan saya putihkan. 500.000 lebih ya. Maka akan saya putihkan karena orang sudah belajar setengah mati, nggak punya uang, nggak bisa menebus. Hanya karena satu itu aja ya. Akan saya ambil dan itu akan kami bagikan, gratiskan secara cuma-cuma kepada warga yang memang nggak bisa mengambil. Jadi semacam kayak untuk membuktikan kontrak, meskipun tidak ada istilah kontrak politik gitu ya Bang. Tapi saya berjanji, saya komit, saya datangi Anda lagi dan saya buktikan gitu. Termasuk di Kampung Bayam. Iya. Karena di Kampung Bayam pada waktu itu saya menyampaikan ketika saya menjabat nggak lebih dari 1 bulan pasti saya selesaikan dan akan saya selesaikan. Bisa Bang? Harus bisa. Karena ya apapun persoalan di Kampung Bayam itu kebetulan saya sudah pelajari dan bisa. Hanya memang pada waktu itu ada persoalan pergubnya belum selesai. Jadi kalau Mas Anies misalnya 2 periode saya yakin pasti selesai. Jadi saya udah mau pelajari dan saya yakin itu bisa, maka kalau hari itu dilantik, saya akan ketemu teman-teman Kampung Bayam, Bang Furkon dan teman-teman, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan segera. Termasuk persoalan akuarium, tanah merah, dan sebagainya. Jadi betul-betul saya ingin dalam 100 hari pertama itu keliling setiap hari, bukan belanja masalah, tapi merealisasikan. Ya, merealisasikan apa yang saya janjikan di dalam sosialisasi ataupun kampanye yang saya lakukan. Sudah tersebut nih tadi sama Bang Pram kan, ada nama Mas Anies. Mas Anies kah yang akan menjadi figur transisi? Jadi di figur transisi yang saya ambil bukan nama-nama besar. Saya ingin ini adalah bekerja. Tetapi apapun orang-orang yang dulu pernah membantu Pak Ahok, membantu Mas Anies, membantu Bang Foke, yang memang mereka punya pengalaman di lapangan, saya akan dengarkan untuk itu. Sehingga dengan demikian tim transisi ini bekerjanya hanya 1 bulan, orangnya tidak terlalu banyak, dan ini bukan TGUPP seperti seperti Mas Anies ya. Tetapi memang ini yang betul-betul bekerja mempersiapkan begitu dilantik, potret tentang pemerintahan Jakarta saya harus sudah tahu betul. Sehingga dengan demikian yang menjadi penting adalah untuk mengetahui siapa personil-personil yang ada di dalam internal birokrasi pemerintahan yang memang bisa menjadi tim untuk bekerja bersama-sama, gaya kepemimpinan, kemudian persoalan-persoalan lapangan yang segera harus diselesaikan. Apapun kan anggaran pendapat APBD-nya juga sudah diketok antara pemerintah Jakarta dengan DPRD, perlu adjustment, perbaikan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian saya termasuk yang ingin langsung bekerja. Termasuk juga pertemuan dengan Ketua DPRD Jakarta juga. Ya, termasuk pertemuan dengan Ketua DPRD Jakarta dan nanti saya pasti door to door saya akan temui semua fraksi-fraksi yang ada. Karena bagi saya itu penting. Komunikasi itu penting dan yang membedakan dengan pemerintah pusat di pemerintah Jakarta ini sebenarnya kan nggak ada yang namanya oposisi, nggak ada lah. Yang ada adalah bagaimana kita secara bersama-sama membangun Jakarta. Apalagi Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta sebagai kota global,
maka tantangan itu ada di depan mata kita. Dan pekerjaannya saya terus terang sudah memahami lah dan langsung akan kami lakukan. Oke, artinya begini, kalau kita melihat ketua DPRD kan diketahui juga berasal dari PKS, PKS juga tergabung dalam KIM juga, dan mayoritas juga di DPRD Jakarta juga KIM, bisa dikatakan seperti itu. Artinya dengan pertemuan dengan ketua DPRD kemarin sudah tercapai gitu ya Bang ya, artinya tidak akan ada lagi riak-riak nanti ketika ingin merealisasikan kebijakan Pramono Rano. Saya meyakini seluruh anggota DPRD Jakarta dan juga pemerintah Jakarta dua-duanya pasti ingin Jakarta ini lebih baik. Sehingga dengan demikian saya tidak punya prasangka apapun. Dan saya meyakini juga mereka pasti bisa bekerja sama dengan saya. Karena selama ini saya kan secara terbuka dengan siapa aja bisa bekerja sama. Masuk-masuk aja ya Bang? Iya, dan betul-betul saya nggak ada sama sekali, termasuk kepada orang-orang yang sama sekali nggak mau mendukung saya, bahkan bicara tidak baik tentang saya nggak pernah jawab sama sekali. Dan itu memang karakter saya dari dulu. Dan secara sungguh-sungguh saya ingin mengatakan bahwa saya pasti akan mengajak semuanya bersama-sama untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik. Tidak mudah, tadi di awal sudah disampaikan juga oleh Bang Pram, memang menyatukan apa istilahnya, Ahokers, menyatukan anak abah begitu. Nah kita mungkin lihatlah semasa kepemimpinan Mas Anies Baswedan misalnya, yang cukup banyak dapat kritikan dari partainya Bang Pramono begitu kan. Nah artinya Bang nanti di dalam merealisasikan kebijakan yang memang sudah harus sprint, Bang Pram di situ ini tidak akan ada gesekan lagi begitu ya. Karena kan bicara soal kepemimpinan Ahok, bicara soal kepemimpinan Mas Anies, yang dulu pernah ada cerita tersendiri begitu. Iya, tapi saya menganggap bahwa kita jangan terlalu terbiasa menengok kaca spion. Jadi lebih baik ke depan aja. Nabrak nanti kalau saya. Jadi kalau saya fokus ke depan aja, saya sama sekali tidak pernah melihat ke belakang dan sebagainya. Sehingga dengan demikian saya bersyukur banget, termasuk bagaimana antara Forkabi sama FBR yang begitu dari dulu mereka selalu ini. Jadi saya merasa pasti dalam waktu dekat teman-teman yang kemarin berada pada pasangan 01 atau 02, saya yakinlah pasti akan bersama-sama. Akan guyup ya. Karena kan sensitif juga kalau bicara soal misalnya Kampung Akuarium. Bicara juga soal namanya Kampung Bayam. Lalu juga kita juga sudah punya yang namanya track Formula E. Itu kan semua kan cukup banyak dapat kritikan pedas begitu ya dari. Jadi cara memandang saya melihat Jakarta dan melihat kepemimpinan seseorang yang pernah JIS juga loh Bang. Yang pernah memimpin Jakarta, saya lihat sisi baiknya. Misalnya JIS, kritikan daripada waktu yang mengkritik adalah fraksi saya. Tetapi saya akan selesaikan. Cara menyelesaikannya bagaimana? Mumpung saya nih kan begitu. Apapun JIS ini, menurut saya sebuah legacy yang ditinggalkan oleh Mas Anies. Mungkin nggak lebih dari beberapa minggu, JIS yang ininya kosong, saya akan buat misalnya secara ini gambar-gambar pemain-pemain Persija yang dulu dan Persija yang sekarang. Anjas Asmara, Iswadi Idris, Sucipto Suntoro, kebetulan kan saya hafal para legend sama yang baru, Witan, Ricky Ridho dan sebagainya. Sehingga ketika orang lewat ini kan berputar, oh ada sesuatu yang baru tentang Jakarta. Keren sih. Ini yang namanya gubernur yang baru dan wakil gubernur memang gila bola, memang saya gila bola. Sehingga dengan demikian saya akan membuat itu. Jadi hal-hal inovasi itu pasti akan kami lakukan. Termasuk beberapa bus akan kami branding olahragawan yang mempunyai kontribusi yang cukup baik bagi Jakarta. Apakah itu pemain bola, pemain basket, dan olahragawan lainnya. Sehingga dengan demikian orang punya kebanggaan terhadap dirinya ketika dia punya prestasi. Dan itulah yang membuat ada hubungan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan dengan undang-undang yang baru ini, wajah Jakarta akan menjadi Betawi. Betawi yang semakin menyala gitu ya. Menyala, karena memang undang-undangnya bunyi gitu ya. Dan selama ini satu-satunya kota besar di Indonesia yang tidak punya wajah kedaerahan adalah hanya Jakarta. Karena ibu kota negara. Dan undang-undang baru yang sekarang udah ada Betawi. Walaupun saya bukan Betawi asli, saya orang Jawa lahir besar di Kediri, tetapi saya akan mewujudkan banget wajah Betawi itu nampak banget.
Seperti yang kamu tadi Arif, belum aja udah berpantun gitu. Enggak, soalnya ngikutin Bang Pram juga waktu belanja masalah kok di sini pantun, di situ pantun gitu ya kan. Bang, terima kasih Bang. Abang tadi menyebut Persija Bang. Langsung saja nih di segmen ini saya mau juga minta komitmen. Kandang Persija jadi mau ditaruh di mana Bang? Ya, kandang gini, Persija itu sebenarnya bukan dimiliki oleh Pemda. Persija itu dimiliki oleh perorangan. Betul. Kebetulan pemiliknya sahabat saya. Yang menjadi kuat adalah Jackmania. Sehingga dengan demikian Persija dan Jackmania ini harus duduk bersama-sama dengan Pemda Jakarta yang nanti saya pimpin. Saya akan menawarkan, tetapi kandangnya harus Jakarta. Namanya juga Ya, Persija. betul. Dan saya terus terang kalau Persija main di home Nggak away, di Jakarta. home-nya nggak di Jakarta itu saya sedih. Ya. Maka dengan demikian nanti home-nya akan kita buat di Jakarta. Di mana Bang? Ya kalau sekarang ini kan persoalannya DJ sewanya terlalu mahal. Ini kan kamu mau nanya ini nggak apa-apa saya jawab. Maka saya akan dudukkan bersama-sama antara pemerintah Jakarta dengan pengelola JIS, kita cari jalan keluar. Dan yang paling penting adalah BUMD-nya jangan seakan-akan nggak mau tahu. Karena apapun ini Jakarta, orang yang sudah berjuang untuk Jakarta ini secara pasti juga harus didukung. Iya. Dan harus guyup dan harus nampak di permukaan. Dan itu saya akan lakukan. Ini duduk bareng itu nggak akan sulit lah buat seorang Pramono Anung ya? Enggak. Karena Termasuk Taman Ismail Marzuki. ya, Kan sekarang dikelola oleh Jakpro. betul. Para seniman marah-marah. Karena ya rata-rata mereka nggak mampu lah untuk nyewa tim. Saya akan dudukkan. Dan pengelolaannya harus bersama-sama. Yang namanya seniman juga harus punya ruang untuk berekspresi. Oke. Pendekatannya nggak semata-mata harus katakanlah pendekatan yang terlalu komersial. Iya. Saya membayangkan dulu, saya termasuk orang yang menonton rutin Bengkel Teater, Sujiwo Tejo, Agus Nur, Butet, dan seterusnya. Seni dan budaya suka juga ya Bang? Saya termasuk selama kampanye kemarin hampir saya nonton terus. Sehingga dengan demikian harus duduk bareng. Jangan sampai kejadian seperti Mbak Ratna Riantiarno, dulu teater koma yang begitu luar biasa, nggak bisa main di tim. Karena apa? Nggak bisa nyewa. Dan ini kan menyedihkan. Padahal itu rumahnya sendiri lah. Padahal rumahnya sendiri, dulu mereka hidupnya di situ gitu. Iya. Artinya gini, kan kalau bicara soal sekarang yang memang sudah tampak lebih baik, lebih bagus lagi, lebih maju juga, tidak lepas juga dari legacy gubernur sebelumnya juga kan gitu Bang. Nah artinya kan komunikasi juga nanti dengan gubernurnya. Khawatirnya kan nanti kan tersinggung gitu loh. Oh enggak, saya secara terbuka mengatakan bahwa apa yang baik dari Mas Anies saya lanjutkan, Pak Ahok saya lanjutkan, Bang Foke, Bang Yos. Contohnya lah, Ahok apapun yang namanya kali jodoh. Ya. Menurut saya harus diteruskan dan kita perbaiki. Dan saya tidak malu untuk memperbaiki itu dan mengatakan, ini peninggalannya Pak Ahok. Iya. Termasuk JIS, nanti kami akan buat KRL-nya nggak boleh seperti sekarang ini, hanya 30 menit sekali. Iya. Sekarang harus 3-5 menit supaya mereka lewat ke arah Priok dan sebagainya. LRT-nya sudah dibangun, mudah-mudahan segera selesai. MRT-nya juga mentok Ancol ke kiri ke Marina harus ke kanan sampai dengan Tanjung Priok karena itu akan menjadi area yang sangat padat dan itu kalau bisa dilakukan maka problem utama kejis transportasi itu terpecahkan. Terpecahkan juga. Disinggung kali jodoh juga prihatin sebetulnya ngelihat taman terbukanya, area skate-nya juga. Bahkan yang paling saya sedih itu juga. Arif, di Jakarta itu ada 2.552 taman. Yang rata-rata jam 6 sore tutup. Maka saya akan membuka taman-taman itu 24 jam yang memang bisa kita buka. Tapi nggak riskan juga Bang? Nggak apa-apa. Kita buat harus aman. Oke. Dan itu menjadi, untuk keamanan kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Oh, pasang CCTV Bang ya? Pasang CCTV, lampunya dinyalakan. Sesuai janji itu. Dan itu saya yakin akan menjadi tempat baru. Orang untuk berekspresi, orang untuk bertemu, dan menjadi hal yang sangat positif bagi warga. Ada ekonomi baru yang bergeliat di malam hari. Betul. Jadi jangan dipatok jam 6 selesai. Gitu ya. Padahal ada cuan di situ tuh. Oke deh. Bang Pram kita lanjut. Kami akan jeda dulu sejenak pemirsa. Tetaplah bersama kami di One on One on the Spot. Kami akan kembali sesaat lagi.